Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Di sisi lain, Yulia, Rasul Kejahatan yang memiliki peran penting di dalam kultus iblis, terlihat sangat marah. Siapa sangka ia terkena jebakan klise dari Kang Wu, yaitu jebakan racun yang mematikan. Memang itu adalah sebuah rencana atau trik kuno, tapi itu juga paling efektif karena setiap orang takut akan kematian, apalagi diiringi dengan penyiksaan yang pedih. Seluruh rencana dan juga hubungan yang ia buat dengan para politisi untuk menghancurkan Guardian, kini semuanya telah hancur. Tapi yang paling penting, ia juga meminum racun tersebut. Walaupun energi iblis telah dimasukkan ke dalam tubuhnya dan ia hampir mendekati iblis itu sendiri, tapi itu bukan berarti bahwa dirinya kebal akan racun. Dan hal yang terpenting yang harus ia lakukan saat ini adalah mencari penawarnya. Jadi ia harus pergi ke cabang kultus iblis di daerah Tibet. Karena jika ia berhasil mendapatkan atau menciptakan penawarnya, maka ia bisa merencanakan ulang segalanya. Oh, Kang Wu, pria misterius. Ia sangat tidak cocok dengan orang-orang dari Guardian. Pastinya Oh Kang Wu menyembunyikan banyak rahasia di belakangnya. Yulia bisa langsung menebak bagaimana karakteristik dari Kang Wu saat melihat tatapan matanya. Jujur saja, itu membuat Yulia menjadi gelisah. Ia pun meninggalkan ruangan pertemuan dan bergegas menuju Tibet. Karena lagi pula ia memang harus pergi ke sana untuk melanjutkan fase api. Fase api itu kalau nggak salah rencana untuk membangkitkan atau membangunkan salah satu Arkduk, yaitu Momon apa Amon gitu namanya. Di sisi lain, Kurosaki Yuri, tidak, Lilith bertanya kepada Kang Wu, apakah tidak masalah membiarkannya pergi? Kang Wu pun menjawab, ya, aku memang sengaja membiarkannya. Tentu saja ada alasan kenapa Kang Wu membiarkannya pergi begitu saja, yaitu untuk mengetahui di manakah markas kultus iblis. Tapi ada yang membuat Lilith merasa aneh. Dari awal saat bertemu dengan Yulia, Lilith tidak bisa menemukan aliran energi iblis di dalam tubuhnya. Jadi ia tidak tahu jika Yulia merupakan anggota kultus. Tapi Kang Wu bisa langsung mengetahuinya sejak pertemuan pertamanya. Dan menurut Kang Wu itu semua karena Yulia sama sekali tidak menyembunyikan hasrat berlebihan yang ingin menggoda setiap manusia dari tubuhnya sendiri. Itu adalah fase yang biasa dimiliki oleh manusia yang baru saja mendapatkan suntikan energi iblis. Fase yang pernah dilalui oleh Kang Wu juga. Jadi ia tahu benar apa yang pernah dialami oleh Yulia juga pernah dialami oleh dirinya. Oleh sebab itulah Kang Wu dapat mudah menebaknya bahwa Yulia adalah bagian dari kultus iblis. Lilith atau Kurosaki Yuri pun memuji Raja Iblis, tapi Kang Wu tidak ingin dirinya dipanggil Raja Iblis. Oleh sebab itulah Lilith atau Kurosaki Yuri kembali memanggil Raja Iblis dengan sebutan Tuan Kang Wu. Lilith juga mulai mengejek rencana Yulia, yaitu berani-beraninya ia mengirimkan beberapa wanita untuk menggoda Kang Wu. Yang jelas Kang Wu pasti tidak akan pernah tergoda, karena satu-satunya wanita yang bisa menggodanya hanyalah dirinya. Bahkan Lilith sampai mengubah lengannya menjadi tentakel saat mengatakan hal tersebut. Dan tentu saja itu membuat Kang Wu jijik. Ia pun berkata, "Sudah cukup." Dan Kang Wu pun menunjukkan telapak tangannya kepada
Lilith yang memiliki luka. Lalu Kanggu bertanya, apakah kau tahu alasan lenganku terluka? Ya, itu semua dimulai saat dirinya bersalaman dengan Yulia. Tentu saja Lilith langsung memahami kenapa itu bisa terjadi. Tapi jika itu Barlock, mungkin ia akan mengamuk dan mencari siapakah dalang dibalik itu semua. Dan tentu saja itu adalah bagian rencana dari Kanggu. Lalu Kanggu pun memerintahkan Kurosaki Yuri atau Lilith untuk mempersiapkan pasukan. Karena setiap negara sudah setuju untuk perburuan kultus iblis, maka mereka harus segera bergegas. Di sisi lain, tepatnya di pegunungan Tibet, ternyata di sanalah markas terbesar milik kultus iblis yang berada di Cina. Jumlah anggota mereka yang tinggal di sana kurang lebih ada ribuan. Yulia nampak sangat terkejut tak kalah mendapatkan informasi dari dokter ataupun peneliti yang ada di sana yang menyatakan bahwa tidak ada racun apapun yang berada di dalam tubuh Yulia. Bahkan awalnya mereka mengira mungkin saja ada parasit yang ditanamkan, tapi parasit juga tidak ada. Mengetahui hal tersebut, Yulia pun langsung terkejut. Ia pun berpikir jangan-jangan ya ia mengetahui bahwa minuman anggur yang ia minum beracun karena Emmanuel Hamon, politisi dari Prancis, terlihat tersiksa tak kalah Kanggu menjentikan jarinya. Tapi ia bukanlah player, melainkan manusia biasa. Seharusnya Yulia menyadari hal tersebut lebih awal, dan saat melihat telapak tangannya ada sebuah titik hitam yang mana ternyata itu adalah darah. Ekspresi wajah Yulia pun menjadi sangat rumit karena serangkaian kejadian yang masih belum ia mengerti. Di sisi lain, Kanggu tengah berbincang dengan Gaia terkait persiapan melawan anggota kultus iblis. Tentu saja karena setiap negara telah menyetujui proposal dari Guardian, mereka akan bergerak juga. Tak kalah anggota Guardian memerintahkan mereka untuk memerangi kultus iblis. Tapi permasalahannya mereka masih belum mengetahui markas kultus iblis di Cina. Tapi untungnya dengan senyuman Kanggu berkata, tenang saja, aku sudah tahu salah satu markas mereka. Untuk negara Cina, mereka memiliki markas di pegunungan Tibet. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.